ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala." Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Kalau ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadisnya disebut hadis apa? Hadis qudsi. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, irfa'u ru'usakum fayarfa'una ru'usahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengangkat kepalanya ketika seluruh manusia dalam keadaan takut, tertunduk. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengangkat kepalanya dalam keadaan takut. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengangkat kepala mereka. Fayarfa'una ru'usahum, sehingga orang-orang pun mulai mengangkat kepalanya. Kemudian fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada manusia sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar amal perbuatannya ketika di dunia. Bagaimana cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faminhum man yu'ta nurahu mithlal jabalil 'azim yas'a baina yadayhi. Di antara manusia ada yang diberikan cahayanya itu seperti gunung yang besar. Gunung yang besar yang berjalan di hadapannya. Gunung yang paling besar itu gunung apa? Ada yang tahu gunung yang paling besar? Ini nggak ada pecinta gunung ini, nggak ada pecinta alam, pecinta pasar semua. Gunung yang paling besar, gunung apa? Hah? Semeru? Ada yang pernah dengar gunung Himalaya? Express? Gunung yang sangat besar yang berjalan di hadapannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yu'ta asghara min dzalik. Di antara manusia juga ada yang cahayanya itu diberikan lebih kecil daripada gunung yang tadi. Gunungnya berarti lebih kecil, namun kita tahu gunung yang besar sekali itu kalau dalam bentuk cahaya akan memberikan cahaya yang sangat terang. Bisa-bisa lubang semut pun itu terlihat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yu'ta mithlan nakhlati biyadi. Ada yang diberikan cahayanya itu seperti pohon kurma yang ada di tangan, yang ada di tangannya. Pohon kurma kita tahu besar. Ini pohon kurma yang bisa dipegang, berarti pohon kurma yang kecil. Kemudian wa minhum man yu'ta asghara min dzalik. Dan ada juga di antara manusia yang diberikan cahayanya lebih kecil dari itu. Pohon apa yang lebih kecil lagi? Hah? Tauge. Kata bapak tauge katanya. Pohonnya lebih kecil dari pohon kurma yang tadi. Kemudian hatta yakuna akhiruhum rajulan yu'ta nurahu ala ibhami qadamaihi. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang diberikan cahayanya itu seperti kuku jempol kedua kakinya. Jempol kaki besarnya seberapa? Hah? Jempol kaki. Ada yang sebesar tangan ini, jempol kecil. Tidak sampai di situ saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhi'u maratan wa yudfa'u maratan. Kadang menyala, kadang mati.
Sehingga kalau kadang nyala kadang mati, fa idza adaa qadamahu wa idza utfi'a qama. Kalau menyala dia langkahkan kakinya, kalau mati dia pun diam. Namanya mati gelap. Kita saja kalau lagi di rumah tiba-tiba mati lampu, itu pasti nggak akan yang langsung keluar atau mungkin ke belakang untuk cari sesuatu. Itu nunggu apa? Nunggu ada cahaya, baik dengan handphone atau mungkin dengan senter atau dengan apa saja. Ketika mati kita berhenti. Kenapa? Takut nabrak baik tembok, kursi ataupun yang lainnya. Ini gambaran cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia pada hari kiamat nanti. Dan tentunya besar kecilnya cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga tergantung dengan tauhid yang ada pada diri seseorang. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar dan terang cahaya yang akan dia peroleh. Semakin tipis tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin redup cahaya yang akan dia peroleh. Karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah merupakan salah satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada seorang muslim, baik ketika masih di dunia, ketika berada di kuburnya, dan terlebih pada hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan mengharamkan atas neraka. Mengharamkan atas neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah. Yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia mengucapkan itu betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, betul-betul murni dari dalam hatinya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan dunia dan lainnya. Kemudian selain itu, manusia pada hari kiamat nanti akan melewati sirat. Melewati apa? Sirat. Apa yang dimaksud dengan sirat? Sirat biasa diistilahkan dengan jembatan. Namun kalau dalam benak kita, yang namanya jembatan itu penghubung antara satu tempat dengan yang lainnya. Baik jembatan di atas laut, jembatan di atas sungai, jembatan di atas jalan raya, atau di antara kedua gedung. Kalau ini enak besar. Sirat yang dimaksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adaqqu minas sya'r wa ahaddu minas saif. Lebih tipis daripada sehelai rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita suruh lewat situ. Bahkan wa 'alaiha kalalib, ada pengait yang siap untuk apa? Mengait. Ada yang terkena, terkoyak tubuhnya, tapi dia masih tetap berada di atasnya. Ada yang terkait dan dia pun masuk ke dalam neraka jahannam. Wa na'udzubillah. Kenapa? Jisrun mansubun 'ala dhahri jahannam, yaitu sebuah jembatan yang melintas di atas neraka jahannam. Tadi adaqqu minas sya'r wa ahaddu minas saif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yang ada pengait yang siap untuk menarik siapa saja yang berada di atasnya, dan seluruh manusia akan melewati sirat tersebut. Dan tentunya melewati sirat itu dengan bantuan apa? Dengan bantuan cahaya, di mana pada saat itu seluruh Nabi alaihi wassalatu wassalam berdoa untuk umatnya. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Pada saat itu para nabi sibuk untuk mendoakan umatnya agar diberikan keselamatan ketika melewati
melewati sirat. Bagaimana gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia melewati sirat dengan bantuan cahaya tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayamuruna ala qadri nurihim." Kemudian manusia melewati sirat sesuai dengan kadar cahaya yang telah mereka dapatkan. Cahayanya diperoleh sesuai dengan kadar apa? Kadar amal perbuatan mereka, dan mereka mendapatkan cahaya melewati sirat sesuai dengan kadar cahaya yang mereka dapatkan. Minhum man yamuru katorfatil ain. Di antara manusia ada yang melewati sirat seperti kedipan mata. Kedipan mata berapa menit? Orang yang berkedip membutuhkan waktu berapa menit? Nah, ada 1 menit. 1 menit itu orang cacingan. Sangat cepat sekali. Begitu berkedip dia sudah langsung melewati sirat. Tadi orang yang mendapatkan apa? Cahaya yang besar seperti gunung yang besar yang berjalan di hadapannya, sehingga ketika dia melewati sirat langsung begitu cepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa minhum man yamuru kal barq." Di antara manusia juga ada yang melewati sirat seperti kilat. Kilat, namanya kilat itu kalau hujan ada kilat, kadang suaranya belum sampai, kilatnya sudah duluan. Kita juga mungkin pernah belajar waktu sekolah, kecepatan cahaya itu sekian ratus juta kilometer dalam per detik. Sangat cepat sekali. Makanya ada kiriman itu ada paket kilat. Maksudnya cepat gitu. Padahal kadang lambat juga nyampenya. Tapi ini seperti kilat, sangat cepat. Kemudian wa minhum man yamuru kas-sahab. Di antara manusia ada yang melewati sirat itu seperti awan. Seperti awan, yang awan juga berjalan cepat. Wa minhum man yamuru kari. Ada di antara orang yang melewati sirat seperti angin yang berhembus begitu kencang. Angin juga memiliki kecepatan yang dahsyat. Kecepatan angin dalam 1 jam sekian puluh atau sekian ratus kilometer. Masih termasuk cepat. Bisa dibayangkan lewat tadi. Jembatannya lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Wa minhum man yamuru kashaddil faras. Ada juga yang melewati sirat seperti kuda yang sangat kencang larinya. Tentunya kita sering melihat pacuan kuda. Kalau kuda itu berlari sangat kencang, lumayan sangat cepat. Wa minhum man yamuru kashaddil rajul. Dan ada juga yang melewati sirat seperti larinya seseorang yang paling cepat. Orang yang paling cepat larinya itu siapa? Nah, manusia. Manusia, orang yang paling cepat larinya siapa? Nah, itu orang yang lagi dikejar anjing. Kadang kalau lari dikejar anjing, ada tembok dia lompat juga tidak terasa karena saking takutnya. Sangat cepat dia lari melewati sirat tadi. Kemudian hatta yamura alladhi yu'ta nurahu ala dhahri qadamai, sehingga lewatlah orang yang tadi diberikan cahayanya itu sebesar apa? Sebesar kuku jempol kakinya. Bagaimana orang ini melewati sirat? Dengan cahaya yang sangat redup. Kadang nyala, kadang mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang tadi lewat yajthu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Dia akan merangkak di atas wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Merangkak dengan wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Takhiru yadun wa ta'laqu yadun. Tangan satu menggantung, tangan satu lepas.
wa ta'laqu rijlun wa takhiru rijlun wa ta'laqu rijlun. Satu kaki lepas, satu kaki gantung. Itu kondisi seseorang ketika melewati sirat. Gantian antara tangan dengan kakinya. Wa tusibu jawanibuhun nar. Lambung-lambungnya terkena apa? Kena kait tadi. Sudah begitu sulit dia melewati sirat dan masih terkena kait yang menyambar-nyambar dari neraka tadi. Fala yazalu kadzalik, dan dia terus dalam keadaan seperti itu dalam melewati sirat hatta yakhlusa, sampai akhirnya dia pun selamat. Setelah apa? Setelah bersusah payah untuk bisa melewati sirat, bergelantungan dan terkoyak tubuhnya dengan pengait-pengait yang mengaitnya ketika dia melewati sirat, yang akhirnya dia pun selamat. Fa idza khulusa waqafa 'alaiha, setelah dia selamat dia pun berdiri di atasnya. Faqala, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi a'tani ma lam yu'ti ahadan id najjani minha ba'da id ra'aituha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah a'tani, memberikan kepadaku ma lam yu'ti ahada, yang tidak diberikan kepada orang lain. Dia mengira kalau dia sendiri yang sudah selamat. Kenapa? Karena sangat sulitnya untuk melewati sirat. Padahal banyak orang-orang yang terlebih dahulu sudah selamat melewati sirat. Namun dia dengan kondisi yang dia hadapi, seakan-akan dia menyangka orang-orang tidak ada yang selamat, sehingga dia pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku apa-apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Yaitu ketika kapan? Idnajjani minha, yang telah menyelamatkanku dari api neraka. Ba'da idra'aituha, setelah aku melihatnya. Dia tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkannya bisa melewati sirat.